Diver. Tahu nggak Aldo tuh lulusan mana? Hah? Mana? Kuliahnya ITB. Apa tuh? Institut Teknologi Bandung. Betul. Itu isinya orang-orang mastermind semua, tapi banyak Nah, saya UNJ, Pak. Universitas. Negeri Jakarta. Wih, saya UIR Pak tapi nggak lulus. Tuh, sama kayak Pak. Universitas Islam Riau Pak. Oke, kalau gitu kita lihat game yang ketiga. MPL Arena, are you ready? Sekali lagi MPL Arena, are you ready? Minta tepuk tangannya dulu dong. Let's go to the land of down. Yap, ini dia pertandingan di game yang ketiga. Penentuan siapakah nantinya yang akan tergeser posisinya. Siapakah yang mendapatkan pucuk untuk 1 minggu ke depan lewat 2 tim yang berlaga kali ini. Oke, Nathan dengan kita tahu power dia dengan high penetration. Ini mungkin akan dipertimbangkan kepada damage dealer juga dan nanti akan kita lihat bagaimana Kabuki dengan Yuzongnya. Tapi ini Kabuki dengan Yuzongnya agak cukup berat ya Profesor KB. Dan bahkan Keyboy kali ini bakal coba masa menuju Salgori pada bahkan Top Rock first block didapatkan. Early game again, jangan lupakan ini Lancelot. Lancelot early game Keyboy sangat memiliki power yang cukup tinggi dan bahkan Retribution diamankan high. Bagus banget. Padahal udah diadu sama Tonros loh. Iya, dan itu dia menghitung bagaimana Tonros yang langsung diamankan terlebih dahulu dengan menggunakan Retribution. Di Kairi Retributionnya bisa dibilang agak sedikit. Wow. Wih, Oke. Wow. Wow. In KB we trust. Kayaknya ada sedikit pertukaran pelajar di sana. Oke. saya gabung sebelah ya Pak ya. Nampaknya bakal ada kelas bilingual ya. Oke, kalau aku sih by draft ini mungkin dari Aura Fair memang memiliki zoning out dan bahkan mereka Late game juga powernya mereka kuat banget. sama tambah lagi Vestager ini sulit untuk tersentuh secara tidak langsung. Iya, tapi balik lagi untuk ngomongin soal Lancelot last pick tadi itu udah menjadi jawaban karena nggak ada stopper di sini. Oke. Aura Fire harus mengandalkan sosok Kabuki dengan menggunakan Black Dragon Transformation nanti di area fight-nya. Jadi benar-benar harus full power dari source skill-nya dia. Gue gak punya skin yang itu gue ya. Keren banget. Itu baru. Iya, kok gue gak punya? Baru yang kemarin. Beli itu dong. ada. Ya udah deh, Diskon. beli aja deh. 40.000 tuh, gas makanya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bulu. Sami-sami. Oke, tapi lihat Kairi. Ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit. Kali ini mencoba untuk melakukan sedikit satu buah pancar untuk mendapatkan stack yang cukup di arah purple buff, Profesor. Jadi lebih cepat untuk melakukan purple. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan, jangan sampai terambil kembali. Karena kalau dari segi melakukan objektif, Lancelot itu lebih diunggulkan ada Tontos dan juga Retribution. Iya, karena balik lagi. Sebenarnya. Ini Assassin lawan Marksman loh. Kita kayak dibawa sedikit nostalgia Wah, iya, kepada kangen season banget yang ya. ke-7, season yang ke-8. Yes. Ya, di mana Assassin, Marksman itu pada saat itu masih menjadi- sering bertemu di satu lane yang sama. Iya, meta jungler. Dulu saat itu benar-benar jadi damage dealer utama. Dan bahkan jadi poros rotasi terpenting bagi sebuah tim. Tapi buat sekarang, perubahan yang terjadi. Bahkan kalau ngomongin soal emblem yang dimainkan sama Kairi, dia pun lebih mengoptimalkan kepada cooldown retribution. Oke, masih didapatkan dengan satu buah Retribution, Little Wonders, tapi diamankan high. Tidak mau semuanya untuk Kairi. Karena dengan adanya jungle seorang Lancelot dengan emblem jungle, apalagi dia pakai yang cooldown reduction, ini sangat cepat untuk melakukan farming. Dan satu hal Profesor, entah mengapa ya, dia akan sangat cepat untuk melakukan invasi ke arah jungle musuh. Waduh, ada satu flicker sepertinya yang belum on point. Dan itu menjadi satu informasi yang harusnya bisa tersampaikan. Wow. Atau jangan-jangan bakal langsung dipaksa untuk melakukan pick off ke arah Keyboy. Karena Keyboy udah nggak punya source lagi untuk menggunakan flickernya. Poke damage akan menjadi jawaban untuk di game kali ini. Oh, mulai terbuka kali ini kesempatan nampaknya untuk para pemain dari tim Aura Fire. Di bottom lane, dipaksa Boots, menggunakan Demonic Force, dipaksa untuk mundur. Dan bahkan Boots masih mau lebih. Untuk bertahan hidup sementara waktu, mereka berhasil bertahan dari seorang Boots. Tapi di sisi sebaliknya, dengan ada satu flicker, akan coba ditukar dengan satu buah purple buff yang harus diamankan Kairi. Ini bukan hal yang baik mengingat high membutuhkan spamming, membutuhkan stack dengan skillnya. Nggak cuma itu, lihat itu retributionnya pas banget. Tadi 20 detik, jadi lihat deh. Turtle up, retributionnya up lagi. Yes, dan purple buff dia dapatkan dua-duanya. Ini team fight akan coba diungguli oleh tim dari Aura Fire atas segi positioning karena di atas mereka udah punya 3-4 bahkan Keyboy gak punya flicker. Posisi sementara Aura, tapi untuk dari segi team fight kalau ditabrak Onyx Esports
Mereka punya Suns, punya real world manipulation, dan bahkan Kabuki bisa saja objektif karena Suns untuk menutup real world manipulation-nya. Setelah dibuka, real world dibalas real world, dan bahkan Kairi dengan satu masalah dan bahkan Phantom Execution-nya menuju ke arah belakang berhasil menumbangkan seorang Matilda. Godiva nggak bisa lagi menyelamatkan kawan-kawanannya, dan Hai balik lagi, no purple buff, dia butuh banget mana. Keiritan mana yang dimiliki dari seorang Hai membuat dia tidak bisa melakukan spamming dan bahkan ngedive ke dalam. Itu malah menjadi masalah dan bisa ditumbangkan dengan pasti. Ini dengan satu turtle yang udah mereka dapatkan, menjauhkan lagi posisi dari networknya hanya saja untuk Kairi. Masih ingin lebih, entropi sudah dikeluarkan pula. Hai-nya masih bisa selamat. Dengan kalkulasi waktu yang sudah mereka lakukan tadi, semuanya berjalan begitu baik. Dan plus, Keyboy lagi dan lagi. Reward manipulation gak bakal pernah aman di saat ada Keyboy di area tersebut. Hai, ganteng doang jago jiggle. Dan kalau misalkan kita melihat dari segi itemnya, Keyboy juga ingin menjawab dengan Radiant Armor karena dia tahu magical powernya. Di sini ada Nathan, di sini ada Yves. Dia mau nggak mau harus ditutup dari awal game. Bahkan untuk saat ini kalau melihat dari itemnya, Kairi juga udah jadi Hunter Strike. Suns men-trigger dari Real World Manipulation. Real World Manipulation kali ini diambil oleh seorang Suns. Dan bahkan tidak ada team fight tambahan, tidak ada extend, tapi berarti tujuannya bukan itu, Prof. Reset. Tujuannya reset, tujuannya ngedistract di arah gold lane. Lihat, gimana caranya Aura ini mereka fokus fight di arah mid lane dan cewek coba untuk melakukan satu buah objektif gaming di arah gold lane. Karena melihat Kabuki, kalau dia mau ngedefend dengan pasti dengan satu Black Dragon transform ke arah top lane, itu juga bakal rugi untuk Aura Fire-nya. Tapi kalau dia dipaksa team fight di arah mid lane, atasnya bakal pecah. Untung aware. Tapi lihat, udah ada konsil yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Keyboy, where are you going? Menuju ke arah Kabuki. Dan bahkan kali ini tidak jadi. Di-cancel begitu saja. Godiva mencoba untuk meng-cancel dan bahkan mereka hanya menakut-nakuti. Kedatangan mau tapi surprise attack! Happy birthday! Masih tadi dari Fluffy masih mau lebih dan bahkan lihat Kabuki. Asaman benda tumpul. Menuju ke arah belakang. Jauh ditumbangkan. Muska bisa bertahan. Dan bahkan dipalingkan kembali. Kabuki bisa survive. Di World Manipulation. Dan outplay. Kali ini cewek langsung melakukan satu buah tembakan dan wipe out. Triple kill. Dan rollback kembali Aura yang malah termakan dari gameplay sendiri. Dan inilah dia alasan kenapa Lancelot di last pick Papulung dengan bebasnya dia tanpa adanya stopper. Hanya Kabuki dengan menggunakan Black Dragon Transformation untuk melakukan stoppernya. Kabuki Itu butuh ke belakang. Iya, setup balikannya tadi padahal udah baik banget loh. Sudah sangat baik mereka di mana dicicil terlebih dahulu dengan ada pergerakan dari Fluffy. Lalu Kabuki masuk lagi untuk bisa membawa rekan-rekannya. Hanya saja Beatrix terlepas. Beatrix free space banget. Ya udah, begitu hasilnya. Iya, dan ditambah dengan bagaimana triple kill dengan menggunakan satu Renner yang basic attack-nya udah pasti bakal gak bisa bergerak sama sekali targetnya. Facehugger dengan real world manipulation itu udah begitu tinggi dari cewek dengan satu tembakan saja. Itu satu pengantar magical damage, darahnya juga nggak begitu tebal dan juga Oh my god, Renner Real Rapati. World versus Real World. Facehugger menutup sendiri karena Keyboy di sana. Ditakut-takuti, digeretak, tidak mau di freestyle kali ini. Dan barah pemain dari tim Onyx, mereka nggak peduli sama Godiva karena dia bukan pakai Lolita sekarang. Iya, ini saya kaget tadi Wesker sampai Renner Rapati, Pak. Saking cepatnya hilang. Wow, dan bahkan Suns lihat again. Dibalikan kembali, poking dia masih memiliki cewek, Renner Rapati. Kairi 1v1. Itu Kairi dia. one by one situation di arah top lane dengan seorang Fluffy nampaknya masih dimenangkan oleh Fluffy dari segi health bar-nya. Ya, setengah darah tapi Kairi barusan juga sudah menyelesaikan Death of Despair. Wow, Sementara berani power banget ya. dari cewek, iya, abis dari satu item, Hunter Strike langsung menjawab dengan Death of Despair. Dia mau menjadi eksekutor atau finisher di game kali ini. Tapi kalau ngomongin soal cewek, ini malah menurut aku yang lebih hati-hati kalau seandainya nanti cewek udah ada di level yang ke-12. Terus sekarang ultimate-nya bakal lebih mematikan lagi. Oke, di sisi sebaliknya para pemain dari tim Onyx Esports, mereka dengan gold difference 6.600. Ini menjadi sebuah keuntungan, tapi lihat Fluffy di arah top lane. Dia sangat baik mendapatkan satu objektif gaming. Ditukar. Dia mau nggak mau harus mendorong laning yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Dia Oke. tidak ada sedikit kekurangan dan Fluffy harus pulang sekarang karena lihat para pemain dari tim Onyx Esports udah mulai menyadari ada keberadaan split push yang dimiliki tim Aura. Terdeteksi dari Keyboy, mencoba dikejar. Aduh. Takut strike dan one last hit. Sorry to say Fluffy, can you do it? Renner Rapati! Renner Rapati. My God, Renner Rapati yang gak punya empati.
mati, gak boleh pulang. Mau jadi koin dan Fluffy tertakedown di saat Lord muncul. Mereka akan tim fight 5 versus 4. Kairi, gold difference 7.200. Tidak boleh dikontes. Dan Harus itu- mundur ke belakang. Sadar nggak? Mereka itu bakal radar melakukan fake apatinya itu bukan ke arah Fluffy, ke arah Cyclone Eye. Yes. Karena dia tahu Cyclone Insting. Eye-nya Itu adalah aktif. tujuannya. Itu tujuannya. Itu tujuan utama yang akan Dipertimbangkan dituju. dan dipredik pergerakannya. Oke. Dengan satu movement yang pasti, Lord-nya jadi milik Onyx Esports. Udah, Lord pertama. Tak ada kontes. Gak boleh kontes. Yang pertama, duitnya. Kedua, wipe levelnya, wipe out-nya One juga. strike push. Apalagi dengan Fix. source skill yang 4 lawan 5 menurutku terlalu mahal untuk digunakan. Apalagi ini harus memasakkan Kabuki dengan Black Dragon Transformation. Padahal kita tahu di sini Kabuki dia bukan tipikal untuk XP laner. Dia gold laner, dia butuh damage. Dia butuh instan untuk ke arah belakang. Kayak yang tadi udah sempat dibilang sama Ranger Mas. Cewek akan menjadi target operasi. Tapi kalau ceweknya sudah mendapatkan item seperti ini. Malefic Roar, Dia bahkan Hunter Strike dia Belum punya. WON. Belum Wind Ini of Nature. tugas ganda juga kan harus dilakukan lagi, Pak. Pasti. Mereka harus melakukan inisiasi dan juga sebuah covering terhadap Cover. Facehugger. Karena dari tadi Facehagernya coba lihat. Gak pernah aman, Nggak. gak pernah nyaman. Reload manipulation yang gak bentar. bakal lebih dari beberapa detik saja. Dia nggak mau team fight all in karena dua posisinya jauh. Mereka tuh cuma ngasih source skill aja. Mereka mancing aura untuk ngeluarin source skillnya sekarang di mid lane. Karena bukan itu yang mereka inginkan. Lihat, nggak ada all in kan? Karena Kairi datang baru Keyboy. ini saatnya. Ini saatnya. Keyboy mencoba memancing keributan. Mid lane sudah bakal coba dipecahkan. Ketika aku lihat Kairi jauh di atas, Sans di bawah. Bukan itu yang dia tuju. Ini karena super minion. Yang satu lagi baru bergerak nih Profesor. Iya, mereka mau main Ini pick off di area. three lane push. Iya, kanan dan kirinya bakal dimanfaatkan. Dan Yep. Facehugger. Facehugger satu bar saja tersisa. Keyboy. Keyboynya mencoba untuk memancing dan juga men-trigger pemain dari Aura Fire. Ini dia yang mereka inginkan, 3 lane push. Bukan Lordnya. Lihat 3 lane dan dorong. Mencoba untuk masuk Wait. mundur ke arah belakang Kairi. Ting Ting bukan Barman, Ting Ting bukan Biskuit. Tapi Kairi memilih untuk mundur. Nampaknya mereka sadar. Mereka tidak bisa all in ke dalam. Walaupun dengan 11.000 gold. Tapi mereka ini memiliki kelemahan dari tim Onyx Esports. Mereka tim fight mungkin akan di dalam base dari Aura. Dan ini adalah cooldown untuk Kabuki. Iya, ditambah Range-nya nggak jauh. Range-nya dia nggak jauh, untuk mengincar ke arah backline juga perlu effort. Petrify mau gak mau harus digunakan. Dan itu memakan banyak banget source untuk melakukan team fight. Dan mereka nahan team fight-nya, reload manipulation nggak ada. Karena mereka tahu, sekali reload manipulation bakal di pop out, Kairi bakal jump in. Kairi bakal mencari Facehugger ada di mana. Karena itu adalah tugas dia sebagai finisher di arah belakang. Harus bener-bener main, langsung dive in. Dan Keyboy Gak yang di sini dari berasa. tadi dia pun tidak berani untuk melakukan inisiasi padahal dia punya flicker. Dia ready untuk team fight. Namun harus menunggu koordinasi dari Onyx Esports itu sendiri. Oke. Oh, Immortal. Oke. Waduh, jangan-jangan. Ada bottom lane. Jangan-jangan. Lihat di depan sana, Hai. Mencoba di all in. Nampaknya tidak mau. Mulai menuju satu batu turret terlebih dahulu. Objektif gaming 3 lane. Tapi ini akan menjadi lot yang ke-12. Gak mungkin bisa dihabisin. Dihabisin sekarang itu tambahnya mereka akan melihat cewek terkena shutdown. Satu, even shutdown tidak didapatkan. Tapi soft skill yang banyak ketika lot akan muncul itu rugi bandar. Itu nggak wise banget Profesor. Ada baiknya reset, dapetin lot 12, all in di situ. Main lebih sabar, main lebih nunggu, atau momentum comeback-nya nanti bakal hilang. Ini metode anak panah. panah? Mundur dikit, Majunya agak terbang banyak. lebih jauh. Oh, teori tsunami trophy. Yes. Oke. Yang dimana kita bakal menunggu terlebih dahulu untuk mundur hingga nanti kita bakal maju lebih jauh daripada pantulan mundur kita. Dan buat sekarang Aura Fire tinggal menunggu bagaimana setup defense mereka. Karena ingat mereka punya Nathan di sini. Mereka punya Nathan, mereka punya Marksman untuk high ground. Jadi Facehugger-nya juga akan membantu dengan reload manipulation sehingga Boots tugas dia adalah melakukan cancel terhadap Facehugger. Tinggal kita tunggu siapa yang akan melakukan inisiasi Bentar. terlebih dahulu. Berapa Ingat, lama ini dia bahaya loh. bertahan? Keyboy Menurut gua. punya Immortal, Keyboy punya Flicker. Apakah dia akan membuka pinter team fight-nya? banget, pinter banget Profesor. Dia cek pakai puncher. Ada orang di sana. Informasi harusnya telah diberikan. Retribution telah didapatkan. Fluffy memilih untuk mundur. Relay pulse telah coba didapatkan. Para main dari tim Onyx Esports cewek kembali untuk menghindar. Keyboy Council dikeluarkan. Fokus dengan Flicker. Menuju ke arah mana dan bahkan Fluffy. Gak bisa. Kali ini tidak tertinggal. Dibalas ke tembakan Kabuki yang hilang. Onyx Esports mencoba fokus ke arah meja. Onyx Esports menolak turun dari puncak. Onyx Esports berhasil Wow. memenangkan 2-1. Menolak turun dari pucuk. Menolak pucuk menjadi trial hanya sehari. How?